Pria itu dengan tangannya sendiri meninggalkan istrinya di pulau terpencil tak berpenghuni. Putri mereka mendorong sang ibu ke tanah dengan penuh jijik. Lalu ayah dan anak itu naik perahu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Membiarkan wanita itu hidup atau mati sendirian di pulau itu. Semua ini hanya karena wanita itu menolak mendonorkan ginjalnya untuk sang adik ipar. Yang paling menyedihkan, pria itu tak pernah tahu bahwa bertahun-tahun lalu, wanita itu sudah mendonorkan satu ginjalnya untuknya. Sedangkan pria itu selalu mengira ginjal itu berasal dari sang adik. Itulah sebabnya selama ini, semua rasa terima kasih dan kasih sayangnya ia berikan pada adiknya. Sedangkan terhadap penyelamat sejatinya, ia hanya punya kebencian dan penghinaan. Jadi saat mendengar wanita itu tak mau mendonorkan ginjal, ia tanpa ragu ingin menghukumnya. Di bawah pengaruhnya, putri mereka pun ikut membenci sang ibu. Tak pernah terpikir apakah ibunya bisa bertahan hidup di pulau terpencil itu. Selama sebulan penuh, wanita itu bertahan hidup dengan susah payah memetik buah liar. Hingga suatu hari, ia tak sengaja memakan buah beracun. Seketika muntah darah dan tergeletak lemah di pantai. Nyawanya tampak akan segera berakhir. Di saat itulah, sebuah sistem misterius aktif di dalam pikirannya. Sistem memberitahunya bahwa tubuh ini akan mati dalam 7 hari, dan ia akan bereinkarnasi dengan identitas baru. Saat pria itu kembali ke pulau, melihat wanita itu sekarat, ia mengira wanita itu hanya pura-pura sakit untuk menarik simpati. Putrinya pun masih menganggap ibunya egois, hanya karena menolak mendonorkan ginjal. Wanita itu dengan sisa tenaganya mengulurkan tangan pada putrinya, namun putrinya malah mendorongnya kembali dengan jijik. Lalu ayah dan anak itu hendak kembali meninggalkannya. Wanita itu putus asa, akhirnya menyerah dan setuju untuk mendonorkan ginjalnya. Namun saat tiba di rumah sakit dan hendak ke toilet, putrinya justru mencegahnya dengan kasar. Dalam pikiran putrinya yang sudah bengkok, ibu kandung tak akan pernah lebih baik dari adik tirinya. Bahkan ia sempat berkata, lebih baik ibunya mati saja, dan adik tirinya menjadi ibunya. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati wanita itu. Anak yang ia lahirkan dengan susah payah selama 9 bulan, kini mengucapkan kata sekejam itu. Pria itu yang mendengar wanita itu ingin kabur, segera mengancam dengan menyebut nama sahabat wanita itu, dan berkata kalau ia berani kabur lagi, sahabatnya yang akan menanggung akibatnya. Ternyata pria itu sudah memasang jebakan dalam kontrak yang ditandatangani sahabatnya. Menghadapi pria yang sudah tidur bersamanya selama 10 tahun, wanita itu akhirnya benar-benar patah hati. Di bawah tekanan dan kelelahan mental yang luar biasa, ia akhirnya pingsan di kamar rumah sakit. Saat ia tidak sadarkan diri di atas ranjang, sebuah tamparan keras membangunkannya. Yang datang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Saat wanita itu hendak bertanya apa yang telah ia lakukan, ibunya kembali menamparnya. Ternyata adik tirinya kembali memfitnah bahwa wanita itu telah mendorongnya dari tebing. Yang lebih menyakitkan lagi, adik tirinya hanyalah anak angkat, sedangkan wanita itu adalah anak kandung dari ibunya. Dengan mata penuh air mata, ia memberitahu ibunya bahwa dirinya hanya memiliki satu ginjal. Jika ia mendonorkan satu lagi, maka ia pasti mati. Namun tak ada yang percaya padanya. Pria itu yakin ia berbohong, dan menyeretnya untuk menjalani pemeriksaan. Tanpa mereka tahu, dokter yang menangani sudah disuap oleh adik tirinya. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan bahwa wanita itu dalam kondisi normal. Membuat pengakuannya kembali tak berarti. Pria itu larut dalam kebohongan yang disusun rapi oleh adik tirinya. Tak pernah melihat kebenaran di depan mata. Kembali ke kamar rawat, adik tirinya kembali bermain drama. Ia mencabut jarum infusnya sendiri, lalu dengan wajah menyedihkan memanggil pria itu, mengatakan bahwa kakaknya ingin membunuhnya. Begitu pria itu masuk, ia langsung menangis terseduh-seduh, seperti yang sudah diduga. Begitu mendengar cerita adik tirinya, pria itu langsung memaki wanita itu. Tak hanya itu, ia bahkan menyerahkan semua teknologi chip yang telah dikembangkan wanita itu selama 5 tahun kepada adik tirinya. Yang lebih menyakitkan, pria itu bahkan memaksa wanita